Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi di rumah, seperti yang kita tahu, dunia saat ini sedang mengalami pandemi. Sudah tidak terasa pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya. Kita memasuki era kehidupan baru di kehidupan kita saat ini. Nah, inovasi apa nih yang bisa kita ciptakan di masa pandemi seperti ini? Tentunya ini bisa dari berbagai aspek, dari ekonomi, pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya yang mungkin bisa mengurangi dari dampak pandemi itu sendiri. Nah, salah satu inovasi yang dihadirkan oleh inovator kita hari ini adalah mengurangi dampak dari pandemi tersebut. Inovator kita adalah Adik Naiza Azhara Putri dan RZ Anggun Saryanti yang berasal dari SMA Negeri 3 Palembang. Inovasinya mengenai polyhydromaxponik. Seperti apa ya polyhydromaxponik? Langsung saja ya, kita sapa dulu narasumber kita. Halo, apa kabar? Anggun dan Naiza ya, saya panggilnya boleh ya? Ya. Oke, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, tetap terus jaga prokes ya di masa pandemi seperti ini. Nah, boleh diceritakan sedikit nih kepada sahabat inovasi di rumah, apa sih itu polyhydromaxponik? Silakan. Jadi yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini adalah seperti yang sudah kita ketahui bahwa di awal tahun 2019 dunia dikejutkan dengan pandemi COVID-19 yang membuat pemerintah mengeluarkan peraturan protokol kesehatan dengan cara menerapkan 3M, salah satunya memakai masker. Salah satu masker yang direkomendasikan adalah masker sekali pakai, yang mana hal ini dapat memicu bertumpuknya limbah masker dan apabila tidak ditindak lebih lanjut akan berdampak bagi lingkungan sekitar. Oke, jadi masa pandemi karena adanya virus COVID-19 ya, semua orang harus memakaikan masker ya untuk meminimalisir penyebaran virus. Jadi karena kelihatan nih kita aja satu hari dalam rumah ya bisa berapa masker ya, kalau 5 satu kali 30 hari dalam 1 bulan ya. Jadi terfikirnya ke sana ya untuk mengurangi dampak penumpukan sampah. Pengen nih kayaknya dijadiin polybag cocok gitu ya. Nah, boleh tahu nggak di cara kerjanya sendiri itu seperti apa sih sehingga dia bisa menjadi polybag bagi tanaman? Iya, kalau cara kerjanya sendiri itu yang pertama kali kita pengumpulan dari limbah masker bedahnya itu. Tapi di sini kita belum secara massal, baru dari rumah aja. Karena kan kita nggak tahu gimana masker-masker orang lain. Kalau untuk cara kerjanya pertama kali itu kita penjemuran. Penjemuran itu dari jam 10 sampai jam 3. Kenapa kami dari jam 10 sampai jam 3? Karena itu ialah sinar UV dengan gelombang yang paling tinggi. Lalu dari situ kita buka maskernya. Jadi maskernya itu masker medis. Jadi atasnya itu kita gunting, lalu kita buka dalamnya. Nah, dari situ kita juga perendaman. Perendamnya ini menggunakan air garam. Tentunya pasti ada yang tanya, kenapa pakai air garam? Karena air garam ini merupakan antiseptik alami. Terus yang ketiga juga kita penjemuran. Penjemurannya sama dari jam 11, mungkin agak beda yang dari tadi. Dari jam 11 sampai jam 3. Itu juga sama karena itu merupakan gelombang UV paling tinggi. Lalu yang keempat, kami menggunakan perendaman juga, perendaman antiseptik, tapi antiseptiknya agak berbeda. Itu kami salah satunya pakai Dettol. Lalu yang terakhir itu kami juga, ini tahapan terakhir, tahapan penjemuran. Nah, penjemuran ini sama kok dari jam 10 sampai jam 3 sore yang bertujuan untuk membunuh kuman. Oke, jadi menggunakan masker yang digunting ya. Tapi kan yang seperti sempat disinggung oleh Naiza tadi kan riskan ya, karena kan ini masker ini kan fungsinya melindungi kita dari paparan virus dan bakteri. Tadi langkah awalnya adalah masker yang kita gunakan sendiri ya untuk keamanannya terlebih dahulu ya, karena kan kalau
suatu barang medis seperti itu, sampah medis itu kan harus memiliki treatment tersendiri ya untuk penanganan sampahnya tadi ya. Karena kan kalau ini kita kumpulkan secara massal agak beresiko juga ya. Apakah kalau sampelnya dari sendiri tetap pakai sarung tangan atau gimana tuh cara penanganan sendiri untuk mencegah penyebaran virus? Iya, tentunya kalau kita walaupun itu kita sendiri yang pakai, tentunya harus pakai keamanan kayak sarung tangan, habis itu baju juga harus yang tebal, biar kita terhindar dari si virus-virus yang ada di masker. Pakai baju yang pelindung kali ya waktu kita mengumpulkan dan mentreatment si masker tadi itu ya, tadi melalui 3 tahap penjemuran ya dan pencucian juga ya. Tapi pengguntingannya tadi dilakukan di awal, apa tuh tujuannya? Tujuan kami pengguntingannya di awal itu supaya bakteri yang di dalam si masker itu juga bisa kebunuh ya Gun ya. Jadi dia bisa langsung ke dalam ya. Karena kan dia masker biasanya 3 lapis ya. Dibuka dulu lapis setelah dijemur tadi itu ya. Dibuka lapisan pertama supaya semuanya kena cuci tadi ya, dicuci dengan atau direndam dengan cairan garam tadi ya. Oke nih, dari sana setelah penjemuran 3 kali bisa langsung diaplikasiin menjadi polybag atau bagaimana nih? Iya, bisa langsung diaplikasiin. Namun sebelumnya kita balik dulu. Jadi yang luaran maskernya tadi itu jadi di dalam dan di dalam itu jadi di luar. Mungkin fungsinya biar agar lebih rapih aja. Oke, jadi yang kita kalau pakai masker posisinya di luar itu menjadi di dalam sebagai penampung tanaman atau tanah dari untuk media tumbuhnya tadi itu ya? Oke, ini aplikasinya udah di tanaman apa aja nih? Untuk sekarang karena waktu kami terbatas juga dalam melakukan penelitian, jadi kami baru menggunakan sampel tanaman pakcoy. Oke, dengan menggunakan tanaman pakcoy sempat tidak mengukur ini baru kalau polybag berarti baru semai ya, proses semai ya, belum proses tumbuh kembangnya tanaman ya. Jadi pada waktu proses di polybag tersebut umur berapa tanaman itu dipindahkan dan kira-kira pernah dilakukan perbandingan tidak? Jadi misalnya dengan polybag biasa dengan polybag yang menggunakan masker tadi, apakah ada perbandingan waktu tumbuh nih misalnya menggunakan polybag masker dia tumbuhnya lebih cepat sekian hari, yang ini mungkin agak lambat atau malah sebaliknya, dan dari media tanahnya juga apakah ada tambahan-tambahan pupuk atau unsur hara tertentu nih, mungkin boleh dijelaskan. Ya, jadi dalam penelitian ini kita memakai 3 sampel. Yang pertama yaitu sampel dengan pure tanah, jadi hanya tanah saja. Yang kedua kita menggunakan spunbond atau lapisan putih masker. Dan yang ketiga itu campuran, jadi ada tanah dan juga ada spunbondnya. Yang mana ini memiliki hasil yang berbeda-beda begitu. Dari hasil 3 variabel tadi ya, murni, jadi ini maskernya langsung dimasukin tanah. Terus yang kedua tadi menggunakan ada campuran spunbond ya, spunbond, polybag masker, baru si benihnya tadi ya. Kemudian yang ketiga spunbond dan tanah ya, baru di atas polybag itu ya. Nah dari ketiga variabel ini mana yang lebih bagus nih hasilnya? Kalau yang lebih unggul itu yang media tanam tanah ya. Karena dia lebih cepat. Jadi kalau kami kemarin pengamatan itu selama 5 hari. Untuk yang hari pertama itu yang si tanah itu udah mencapai 1 cm. Yang kedua yang si spunbond saja dengan spunbond campuran tadi itu belum ada hasil ya Gun ya. Jadi pas hari yang terakhir kita ngelihat hari kelima itu yang paling bagus dan yang paling cepat itu yang si tanah tadi. Tanah itu ukurannya sekitar 4,5 cm. Kalau yang spunbond saja itu kurang lebih sekitar 4,3 cm. Nah, kalau yang campuran tadi itu kurang lebih 3,8 cm. Jadi memang yang paling unggul itu tentunya yang tanah. Oke, mungkin yang paling unggul tadi kan karena lebih banyak tanahnya tanpa campuran tadi ya. Nah, tanahnya itu sendiri apakah ada tanah khusus atau bagaimana nih? Tanahnya dicampur pupuk dulu atau ditambah unsur hara? Tiga-tiganya mendapatkan tanah yang sama ya? Dengan treatment yang sama. Jenis tanahnya seperti apa nih? Jenis tanahnya itu jenis tanah yang biasa kita pakai untuk bercocok tanam. Namun untuk tambahannya itu pakai pupuk.
Udah dikasih pupuk dulu ya. Jadi dikasih pupuk terus diamatin selama 5 hari tadi ya kurang lebih. Ada perbandingan nggak tadi dengan yang polybag biasa? Atau baru pengamatan di polybag Max ini saja untuk perbandingan waktu tumbuh dan tinggi jarak tanaman tadi? Untuk itu kita baru di polyhydromasponiknya aja, karena balik lagi karena waktunya singkat dan juga kita nggak punya waktu lebih banyak, jadi terhambat. Oke, belum pengamatan yang menggunakan polybag biasa tadi ya. Nah, di sini kalau dari polybag polyhydromasponik ini manfaatnya sendiri seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat inovasi di rumah. Apa saja yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan polybag dari polyhydromasponik ini? Manfaatnya juga, jadi kita tuh buat inovasi biar semua kalangan dan semua orang itu bisa membuatnya sendiri di rumah. Oke. Jadi dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia, nggak perlu repot-repot keluar rumah lagi karena kita juga lagi kondisi PPKM level 4 ya Bu. Jadinya juga susah. Jadinya kita bisa gampang kok bisa buat di rumah dan bahan-bahannya juga ada di rumah. Oke, jadi karena keterbatasan tadi ya sedang PPKM tidak perlu membeli polybag keluar ya, itu memanfaatkan limbah masker kita sendiri yang ya kurang lebih kita tahu apakah ini berbahaya atau tidak ya, karena kan kalau masker orang kita belum tahu ya. Jadi bisa buat yang hobi bercocok tanam nih sahabat inovasi di rumah ya, bisa ada benih, ada tanahnya dan ada maskernya, bisa dicoba aplikasikan nih di rumah ya. Oke, ini siapa saja yang terlibat di inovasi ini? Tentunya yang terlibat tim dari sekolah, terus guru-guru pembimbing yang benar-benar ngebimbing kami, lalu support dari orang tua sih Bu. Oke, ini kalau boleh tahu di tahun ini atau tahun kemarin nih untuk inovasi sendiri di uji coba? Penelitiannya kita lakukan tahun ini. Oh, baru tahun ini ya? Tahun ini bulan Juni sampai bulan Juli kemarin. Iya. Oke, nih tadi kan mencoba dengan baru pakcoy ya, belum mencoba tanaman lainnya ya. Ada kriteria khusus nggak kenapa sih harus memilih pakcoy atau ingin mencoba tanaman yang lain? Ada alasan tersendiri tidak? Alasan kita memilih tanaman pakcoy karena tanaman pakcoy merupakan tanaman yang mudah dicari, bahkan di pasar-pasar pun ada, dan juga harganya terjangkau dan dalam proses pertumbuhannya juga relatif cepat gitu. Makanya kita memilih tanaman ini. Oke, jadi dari benihnya sendiri mudah didapat, kemudian juga manfaatnya juga sering digunakan sehari-hari ya tanaman pakcoy tadi ya. Jadi semuanya mempermudah kita ya dari masa tumbuh, kemudian dari harganya juga ya. Oke nih, sahabat inovasi di rumah, jadi di masa pandemi seperti ini apa saja sebenarnya bisa kita berkreativitas ya, menumbuhkan suatu inovasi cukup hal sederhana dari siswa Naza dan Anggun ini dengan mengamati, oh ini pandemi harus menggunakan masker, kemudian kayaknya sampah masker numpuk ya, dari kita orang rumah saja sudah berapa. Jadi kalau sayang sekali kalau hanya terbuang menjadi sampah ya. Tentunya sahabat inovasi mungkin bisa mencoba di rumah. Namun kalau untuk saran kita saat ini hanya mencoba masker kita sendiri ya. Jangan mencoba membuat dari masker orang lain karena kita belum tahu dampak-dampak negatif apa nanti yang akan muncul ya. Baik nih. Dari polybag tadi belum sampai pengembangannya, belum sampai, maksud saya hasilnya sampai dia selesai panen udah pernah dicoba belum nih? Jadi dari polybag Maxponik ini kita pindahin tentunya kan ke yang lebih media tanam yang lebih besar, kemudian menghasilkan sampai masa panen. Apakah ada pengaruh rasa atau bagaimana nih? Belum sempat ya karena kemarin ada kendala keterbatasan waktu. Jadi insya Allah kalau misalnya ada kesempatan selanjutnya kami bakal ngelanjutin penelitian ini. Oke nih, kita tunggu nih sahabat inovasi berikutnya pengembangan dari inovasi adik kita berdua ini. Nah, mungkin terakhir nih harapan nih bagi teman-teman di rumah juga boleh atau kepada Pak Guru dan Bu Guru, silakan mungkin bisa disampaikan. Harapannya dari Anggun dan Naya semoga penelitian ini juga bisa lebih dikembangkan lagi ya, biar bisa digunakan para halayak umum. Juga kita mau menyampaikan terima kasih banyak kepada para guru pembimbing, juga pada kepala sekolah SMA Negeri 3 Palembang, serta
teman-teman dan kakak-kakak yang sudah mensupport Naya dan juga Anggun gitu. Ya, terutama kakak-kakak ekstrakurikuler KIR 03 yang udah benar-benar ngedorong kami ya, udah benar-benar nge-support kami sampai kami bisa buat inovasi. Oke, terima kasih sekali nih ya Anggun sama Naya udah mau hadir berbagi inovasinya bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi di rumah, setiap inovasi tidak harus muncul dari suatu hal yang besar, yang bermanfaat besar. Suatu inovasi juga bisa muncul dari hal-hal sederhana saja seperti yang dilakukan oleh Naya dan Anggun ini. Karena ingat, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.